Materi kuliah tentang zakat profesi dan zakat produktif. Disusun oleh kelompok 12 Abdul Hayy dan An INGSI. Kata zakat sering sekali kita jumpai di Al-Quran berdampingan dengan kata syalat. Para ulama meyakini zakat tidak kalah pentingnya dengan syalat. Sebahagian ulama dan cendekiawan Islam mengatakan peran zakat adalah untuk menggerakkan perekonomian umat agar mampu menjaga keimanan kepada Allah. Pengertian zakat profesi. Zakat profesi terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan profesi. Dalam literatur fikih klasik, pengertian zakat adalah hak yang dikeluarkan dari harta atau badan. Sehubungan dengan hal ini, Wahbah Al-Zuhaili mengemukakan bahwa zakat adalah penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian, keterampilan, kejujuran, dan sebagainya tertentu Kamus Bahasa Indonesia dalam Muhammad 2258. Zakat profesi adalah zakat yang dikeluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang, baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri, tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak profesional. Sejarah zakat fitrah. Zakat profesi merupakan salah satu kasus baru dalam fiqh hukum Islam. Al-Quran dan Al-Sunnah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi ini. Begitu juga ulama mujtahid seperti Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad ibn Hanbal tidak pula memuat dalam kitab-kitab mereka mengenai zakat profesi ini. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis-jenis usaha atau pekerjaan masyarakat pada masa Nabi dan Imam Mujtahid. Sedangkan hukum Islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan. Hukum zakat profesi. Profesi merupakan bentuk usaha-usaha yang relatif baru yang tidak dikenal pada masa pensyariatan dan penetapan hukum Islam. Karena itu, sangat wajar bila kita tidak menjumpai ketentuan hukumnya secara jelas tersurat baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Menurut ilmu ushul fikih metodologi hukum Islam, untuk menyelesaikan kasus-kasus yang tidak diatur oleh Nas Al-Quran dan Al-Sunnah secara jelas ini, dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Kewajiban berzakat ini berdasarkan keumuman kandungan makna Al-Quran Surah At-Taubah 103 dan Surah Al-Baqarah ke-267. Di samping itu juga berdasarkan pada tujuan disyariatkannya zakat, seperti untuk membersihkan dan mengembangkan harta serta menolong para mustahik. Zakat profesi juga mencerminkan rasa keadilan yang merupakan ciri utama ajaran Islam, yaitu kewajiban zakat pada semua penghasilan dan pendapatan. Adapun dalam hal qiyas, wajibnya zakat profesi dikiaskan pada tindakan Khalifah Muawiyah yang mengenakan zakat atas pemberian menurut ukuran yang berlaku dalam negara Islam, karena beliau adalah khalifah dan penguasa umat Islam. Dan perbuatan Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz yang memungut zakat. Zakat pemberian utiyat dan hadiah. Juga memungut zakat dari para pegawainya setelah menerima gaji, serta menarik zakat dari orang yang menerima barang sitaan mazalim setelah dikembalikan kepadanya. Menurut para imam mazhab, terjadi perbedaan pendapat. Menurut Imam Syafi'i, zakat penghasilan tidak wajib zakat meskipun ia memiliki harta sejenis yang sudah cukup nisyab. Tetapi ia mengecualikan anak-anak binatang piaraan, di mana anak-anak binatang itu tidak dikeluarkan zakatnya bersamaan dengan zakat induknya yang sudah mencapai nisyab. Nisab zakat profesi dan cara perhitungannya. Nisab merupakan batas minimal atau jumlah minimal harta yang dikenai kewajiban zakat. Karena zakat profesi ini tergolong baru, nisabnya pun mesti dikembalikan dikiaskan kepada nisab zakat-zakat yang lain yang sudah ada ketentuan hukumnya. Ada dua kemungkinan yang dapat dikemukakan untuk ukuran nisab zakat profesi ini. Pertama, disamakan dengan nisab zakat emas dan perak, yaitu dengan mengkiaskannya kepada emas dan perak sebagai standar nilai uang yang wajib dikeluarkan zakatnya, yakni 20 dinar atau 93,6 gram emas. Berdasarkan hadis riwayat Daud, tidak ada suatu kewajiban bagimu dari emas yang engkau miliki. Kedua,
disamakan dengan zakat hasil pertanian yaitu 5 was, sekitar 750 kg beras. Zakatnya dikeluarkan pada saat diterimanya penghasilan dari profesi tersebut sejumlah 5 atau 10%, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Karena profesi itu sendiri bermacam-macam bentuk, jenis dan perolehan uangnya, penulis cenderung untuk tetap memakai kedua macam standar nisab zakat tersebut dalam menentukan nisab zakat profesi dengan perimbangan sebagai berikut. Pertama, untuk jenis-jenis profesi berupa bayaran atas keahlian, seperti dokter spesialis, akuntan, advokat, kontraktor, arsitek, dan profesi-profesi yang sejenis dengan itu, termasuk juga pejabat tinggi negara, guru besar, dan yang sejajar dengannya. Kedua, bagi kalangan profesional yang bekerja untuk pemerintah misalnya, atau badan-badan swasta yang gajinya tidak mencapai nisab pertanian sebagaimana yang dikemukakan di atas, sebutlah guru misalnya, atau dokter yang bekerja di rumah sakit, atau orang-orang yang bekerja untuk suatu perusahaan. Zakat profesi itu hukumnya wajib, sama dengan zakat usaha dan penghasilan lainnya seperti pertanian, peternakan, dan perdagangan. Batas nisab harta kekayaan yang diperoleh dari usaha profesi dapat disamakan nisabnya dengan zakat hasil tanaman yaitu 5 wasak sekitar 750 kg beras, dengan kewajiban zakat 5% atau 10%, dan dibayarkan ketika mendapatkan perolehan imbalan atau upah dari profesi tersebut. Bagi profesi-profesi seperti dokter di rumah sakit, guru atau dosen yang hanya menerima gaji tetap dari instansi pemerintah tempat bekerjanya, disamakan nisabnya dengan nisab emas dan perak, yakni 93,6 gram, dengan kewajiban zakat 2,5%, yang dikeluarkan setiap 1 tahun, dan setelah dikeluarkan biaya kebutuhan pokok. Itulah tadi presentasi dari kelompok 12. Lebih dan kurangnya, mohon maaf sekian, dan terima kasih.